Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kembali nikmat yang begitu besar, yang tidak setiap orang Allah berikan kenikmatan yang sama, berupa kita dilahirkan, dibesarkan dalam keadaan muslim. Dan inilah yang menjadi salah satu cita-cita kita, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Bagaimana dulu para nabi saja sampai meminta kepada Allah, tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang salih. Maka bagaimana kita tidak berusaha untuk mencari teman-teman yang solih, sedangkan para nabi saja yang sudah Allah berikan garansi berupa syurga tertinggi, itu saja masih mintanya dipertemukan dengan orang-orang solih. Padahal mungkin tanpa orang-orang solih dalam hidup beliau sudah termasuk orang solih dan bisa masuk surganya Allah. Maka harusnya kita yang surganya belum jelas gitu ya, Rasulullah aja yang sudah jelas surganya masih minta ampun, masih kemudian beribadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sholat malam sampai bengkak kakimu, padahal Allah sudah ampuni dosamu? Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakuron, apa aku gak boleh untuk jadi hamba yang bersyukur? Kalau yang sudah jelas diampuni dosanya, yang sudah jelas surganya tertinggi lagi, itu masih beribadah dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah. Lah kita loh, ibadah terus-terusan aja belum tentu sama Allah diterima. Surga kita aja belum jelas juga nanti kita di emperannya kah? Ya, apa masuk di dalamnya? Tingkatannya apa yang paling rendah kah? Atau bahkan masih harus tertatih-tatih masuk ke surganya Allah? Itu belum jelas buat kita. Kita masih saja kemudian tidak menjadikan akhirat itu sebagai prioritas utama. Maka setiap hari Senin dan Kamis, saat amal kita itu dinaikkan di hadapan Allah, rapot kita itu diperlihatkan di hadapan Allah, dinaikkan itu tiap hari Senin dan Kamis. Maka ini hari Kamis ini, maka jangan sampai kita melewatkan hari ini. Begitu juga Senin Kamis dinaikkan di hadapan Allah. Setiap hari Jumat amal ibadah kita ditampakkan di hadapan orang yang sudah meninggal di antara kita, kerabat kita, suami kita, teman-teman kita, orang tua kita yang sudah lebih dulu mendahului kita. Mereka itu dapat catatan kebaikan atau keburukan yang bisa mereka lihat, dan mereka bisa bergembira dan bersedih disebabkan amal yang tampak kepada mereka di setiap hari Jumat. Maka jangan pernah lalai dalam menjalankan hari dengan dunia aja yang jadi pikiran kita. Orang yang sudah ngaji, tanda ngajinya berkah, itu kompas hidupnya udah berubah. Bagaimana prioritasnya itu nggak lagi melulu soalan dunia. Dunia itu di tangan aja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Bagaimana dunia itu jadi jembatan aja buat akhirat kita, bukan menjadi tujuan. Maka bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik, indikatornya sebenarnya bukan hanya dilihat dan dinilai dari amal ibadah secara zahir, tapi bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan kenyamanan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita.
Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang bisa orang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Ini standar terendah dari seorang muslim. Jadi kalau kemudian ada seorang muslim yang berzina, mungkin nggak? Mungkin. Ada seorang muslim nih yang mungkin dia meninggalkan sholat, mungkin nggak? Mungkin. Tapi sebenarnya kualitas terendah seorang muslim adalah nek orang lain itu ketika adanya kita justru tersakiti karena perilaku dan lisan kita, itu kualitas kita terendah sebagai seorang muslim. Berarti minimal nek muslim ki gak tahu bohong. Itu minimal. Ya. Maka kita pengen mengukur keberkahan ilmu kita. Lihat orang lain nyaman gak kalau deket kita? Ada nggak orang yang kalau ketemu kita itu justru malah milih menghindar gitu daripada deketan gitu loh? Ada orang, aduh enek ibu kae, wes anu aku tak cepet-cepet bali wae, gen ora sah ketemu. Maka ini jangan dijadikan tolak ukur buat kita nilai orang lain. Ukur nilai kita diri kita sendiri aja, ya. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini salah satu cara kita mensyukuri hidup. Dihidupkan, dilahirkan dalam keadaan muslim, sehingga ketika kita mengupayakan muslim berteman dengan orang solih, nanti Allah karuniakan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setelah bersyukur kepada Allah, tidak lupa kita ucapkan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berittiba, kita mengikuti apa yang menjadi sunnah beliau. Orang yang mengaku cinta Nabi bukan hanya yang memperbanyak sholawat, tetapi yang paling inti dari mencintai Nabi adalah mengikuti sunnahnya. Maka bagaimana kita menjadi muslim itu ketika memandang suatu yang sunnah, tidak lagi, aku kan kalau ninggalin yo ora dosa, yo nek aku nglakoni etok pahala. Tapi nek aku ke orang lakoni kan aku ora dosa. Itu kompasnya seorang muslim yang sudah belajar agama, nggak lagi seperti itu. Bagaimana memandang sunnah Nabi? Ini aku kalau nggak makan ini, aku kalau nggak melakukan ini karena ini sunnah Nabi, aku rugi. Kalau aku melakukan, aku dapat pahala, nggak melakukan aku rugi. Walaupun nggak dosa, tapi rugi. Maka orang lain boleh nggak tahajud, aku kudu tahajud, nek orang rugi dewe aku, gitu. Jadi semakin cinta, semakin melakukan banyak dari sunnah Nabi. Itu puncak dari kecintaan kita pada Rasulullah. Maka bagaimana kita mau istiqomah dalam hijrah, dalam dakwah, dalam menuntut ilmu, kalau kita tidak punya penguat? Di antaranya yang bisa menguatkan kita itu adalah teman-teman, circle kita, ring pertemanan kita. Maka nanti salah satu yang menjadi penyesalan terbesar orang ketika di akhirat itu adalah salah dalam memilih teman. Dulu kisahnya ketika ada dua orang sahabat karib, ketika satu orang sahabatnya ini mendapatkan hidayah, kemudian beliau datang kepada Rasulullah, mendengarkan Rasulullah berbicara, akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Namun dia sebelum bersyahadat mikir, aku ini enaknya kalau masuk Islam ngajak temenku, wong opo-opo aku bareng deknen. Mosok aku mlebu Islam dhewe dheke ora. Aku tak ngejak dheke wae ben mlebu Islame bareng-bareng. Ini sering kali ya, ketika kita dapat share undangan kajian, kemudian pengen ngaji, tapi di tempat ngaji nggak ada yang kenal. Tak ngajak konco. Ayo bu ngaji. Aku ra iso. Aku pengen ngaji jane neng nek dhewe kok ora penak yo. Nek ra nek koncone. Ra iso aku bu, sesuk kapan-kapan wae ya. Ya wis lah nek kowe ra mangkat, aku tak yo ra mangkat. Ada nggak bu yang begitu? Ada. Jadi nggak jadi berangkat ngaji gara-gara nggak punya temen kan gitu. Padahal Allah sudah kasih hidayah nih, udah tinggal maklum gitu, dia dapat hidayah, tapi gara-gara ngikutin temennya, hidayahnya jadi hilang.
Maka dua sahabat ini ketika yang satu benar-benar sudah menyapa hidayahnya, dia bilang, ayo kita bersama-sama masuk Islam, bersyahadat kepada Rasulullah. Kemudian temannya bilang, apa kamu itu mau berkhianat kepada agama nenek moyang kita? Sampai kapanpun aku tidak akan mau masuk agamanya Muhammad. Maka akhirnya karena temannya gak mau diajak masuk Islam, dia pun akhirnya gak jadi masuk Islam. Maka nanti di akhirat Allah abadikan di dalam Al-Quran, orang ini dia akan mengatakan, ya laitani, ya celakanya aku, coba aja aku dulu lam attakhid fulanan khalila. Kalau seandainya dulu waktu di dunia aku gak ngambil fulan itu jadi teman deket. Jadi ternyata hari ini tuh kita bertemannya sama siapa? Bisa jadi lo nyesel nanti di akhirat. Gara-gara apa yang dilakuin sama teman kita, kita jadi ngikut itu. Maka minta teman-teman yang solih, minta ditunjuki orang yang mencintai Allah. Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Jadi kita itu minta dipertemukan sama orang-orang yang cinta juga sama Allah. Karena kalau sudah kita itu ketemunya sama orang yang cinta dunia, pasti toh kita itu keikutnya yo kepengennya dunia. Ketemu sama orang-orang yang langsing dan glowing misalkan. Circle pertemanannya, ya Allah kok yo ayu kabeh langsing kabeh, mesti itu. Kita akhirnya marry. Piye to carane kok iso kurung? Kok iso raine alus? Sampai lalet aja kalau nemplok kepleset gitu. Itu nanti akhirnya orang nabrak-nabrak. Ketika pengen seperti temannya padahal tidak punya kemampuan, akhirnya ngambil nanti dia sesuatu yang haram. Banyak itu orang-orang yang jatuh dalam perkara itu karena apa? Yang dipakai, yang dilihat itu temennya. Yang jadi trendsetter itu temennya. Saya punya teman komunitas dokter tuh begitu, ada satu perawat yang dia sampai karena circle pertemanannya dokter-dokter ini mau langsing dan glowing, harganya di atas 15 juta. 15 juta untuk kurus, 18 juta untuk glowing. Tapi karena dia tidak memiliki kemampuan, akhirnya dia utang sana sini ben glowing gitu. Saya sampai, ya Allah, lah ini kalau kemudian kita itu ngajinya itu dapat apa? Kalau ternyata tidak merubah pola pikir. Dipertanyakan loh, ilmu yang selama ini kita cari setiap pekan sekali mungkin, bahkan ada yang setiap hari ngaji sana sini udah dengan jadwal rutin. Lah terus nemploknya ke dalam hati dan pikiran kita tuh apa coba? Kalau itu tidak merubah dari pola pikir dan perilaku kita. Tanya sama diri kita sendiri. Sehitam apa hati kita? Sampai bertemu dengan orang-orang yang sholih, sampai ayat-ayat Al-Quran dibacakan, tapi itu tidak merubah hati kita. Maka itulah sebabnya kenapa di setiap pekan kedua insya Allah kita bahas tazkiyatun nafas. Setelah di pekan pertama kita belajar bagaimana ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi, maka di pekan ini kita belajar bagaimana yang menjadi prioritas bukan lagi mempercantik tampilan fisik, tapi mempercantik tampilan hati. Sungguh merugi orang yang ketika nanti kembali jasadnya kepada Allah, tapi belum kembali hatinya kepada Allah. Padahal Allah sebutkan hari akhir itu la yanfa, yauma la yanfa mal wala banun. Harta kita mau yang banyak luar biasa, banun, anak keturunan kita mau sak ndaya gitu ya, saking banyaknya. Karena orang tuh banyak tafakhur bil amwal wal aulad. Orang tuh banyak tafakhur, takatsur, saling berlomba-lomba, akeh-akehan harta, akeh-akehan anak. Fenomena yang kemarin mungkin pernah jadi trendsetter, orang rame-rame memamerkan isi saldo.
ATM. Banyak itu yang diposting, saldo ATM-nya sekian digit, 3 digit depan. Untuk apa? Tapi memang itu sudah difitrahkan oleh Allah sampai diabadikan dalam ayat. Itulah karakter manusia. Sukanya tafakhur ya, sukanya takatsur bil amwal. Tapi ternyata Allah balik pemahaman kita bahwa nanti mau sebanyak apapun mal kamu, harta kamu, mau banun musa berapa, beranak pinak, keturunannya, la yanfa, kata Allah, nggak akan bermanfaat. Illa, Allah ngasih pengecualian di situ. Man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Maka hati itu dia adalah seonggok daging, segumpal daging yang paling cepat kotor dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lain. Karena hati itu dia merespon pertama. Mata yang ngelihat, tapi hati ngerespon. Telinga kita dengerin orang, ngomongin orang, kita mungkin nggak ikut ngomongin, tapi denger, oh alah benen kae itu ngene toh, oh tak pikir deh apik benen yo. Itu hati respon loh. Jadi satu titik hitam. Ngelihat orang di kajian, misalkan pakai jilbab besar, yang satu misalkan baru mau hijrah, dia baru mau rutin buat ngaji, ini perdana dia ngaji, masih dengan pakaian seadanya, kita terus batin, ya Allah kaya wong apa ra mudeng iki pengajian, kayak kaya ngono kuwi dandanane wis tuwek sisan. Nah tuh ya, itu awalnya dari mana? Mata loh, tapi yang ngerespon apa? Hati. Ingat ya, bagi kita yang sudah belajar, jangan terlalu kagum dengan amal yang dilakukan orang solih. Jangan nyinyir, jangan julid sama pelaku kemaksiatan, sama orang yang baru mulai hijrah. Sampai nanti kita lihat bagaimana cara kematiannya. Bimbing. Kalau orang hari ini baru mau datang kajian, kasih ruang, wis nggak apa-apa, pelan-pelan. Jangan terus kemudian disalah-salahin. Kudungan kayak gitu tuh ya nggak syar'i, nanti masuk neraka loh kalau kudungannya kayak gitu. Orang akhirnya jadi tertutup pintu hidayahnya, nggak jadi ngaji nanti. Biarkan dulu dengan prosesnya. Nanti lama-lama ngaji, jilbabnya makin dipanjangin. Makin lama ngaji, kakinya ditutup. Makin lama ngaji, tahajudnya jadi rutin. Nggak masalah. Tiap orang itu fase hijrahnya beda-beda kok. Kita mungkin bisa istiqomah sekarang, iya, karena kita dari sejak lahir lingkungan Islami, belajar di pesantren, orang tua ngerti agama. Lah coba teman-teman kita yang mungkin baru setelah pensiun baru tergerak buat ngaji, ya dengan proses yang berbeda. Jangan kemudian kita julitin. Maka hati itu tadi ngerespon setiap keburukan yang kita lihat, kita dengar, kita rasa batin, satu titik hitam, titik hitam, titik hitam, terus begitu ya. Maka Rasulullah itu salah satu tugas beliau ketika diutus oleh Allah bukan cuma buat jadi penunjuk jalan menuju surga dengan ibadah saja, tapi Allah sampaikan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, kan gitu. Rasul itu diutusnya sama Allah buat apa sih? Yatlu. Jadi kalau kita membahas kalimat yatlu itu bukan hanya yukri, bukan hanya membacakan, tapi antara tilawah. Jadi kalau yatlu itu dari kata tala, yatlu tilawatan. Kalau qira'a yaqra'u qira'atan. Jadi ada tilawah, ada qira'ah. Beda ibu kalau bilang saya qiraatul Quran sama tilawatul Quran. Qiraah itu ibu sekedar baca letterlek, nggak mudeng artinya, nggak paham tafsirnya, nggak bisa mempraktekkan isinya. Itu ibu sekedar qiraatul Quran. Sekedar dapat satu hari pokoknya nyampe 1 juz. Piye carane gen rampung, sing diwaca apa ora mudeng. Nah, itu namanya qiraatul Quran. Tapi kalau tilawatul Quran minimal banget
baca terjemahan, merujuk lagi ke atas, paham tafsirnya, naik lagi ke atas, bisa ngamalin isinya, itu namanya tilawah. Maka dari pahalanya nanti berbeda. Kalau qiraatul Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau tilawatul Quran, satu hurufnya minimal 700 kali lipat. Minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan sekehendak Allah. Tergantung dari tilawah kita gimana. Sampai levelnya tafsirnya, ya dapatnya batasnya sekian ratus kali lipat. Baru bisa baca artinya berbeda lagi dengan yang bisa mengamalkan isinya terus. Maka kalau boleh saya sarankan ibu-ibu punya program One Day One Juz, ini yang qiraatul Quran. Tapi tilawatul Quran kita bikin program sendiri. Minimal sehari, nggak usah banyak-banyak, nggak sebanyak 1 juz. Sehari minimal 5 ayat, 1 ayat nggak apa-apa lah ya. Tapi 5 ayat atau 1 ayat ini, 1 ayat dulu nggak apa-apa. Dari mulai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin misalkan, dapat 2 ayat, baca tafsirnya. Nanti meningkat itu pahalanya. Maka tugas Rasulullah kepada kita nggak cuma sekedar bacain Quran, tapi yatlu alaihim ayatihi. Ayatnya Allah itu bukan cuma yang kita baca di Al-Quran, tapi semua yang Allah ciptakan untuk kita itu kan ayat, tanda-tanda dari Allah. Makanya Bu, kalau saya boleh kasih perbandingan, biasanya orang yang masuk Islam itu rata-rata karena kepintaran mereka. Orang-orang yang mereka terjunnya di bidang sains, di bidang ilmu pengetahuan yang meneliti alam, meneliti tumbuhan, itu biasanya keimanan mereka sama Allah lebih tinggi daripada yang enggak biasanya. Dan kalau mereka bukan muslim, biasanya Allah berikan jalur hidayah lewat itu. Kenapa? Tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah tunjukkan lewat itu. Maka coba dibaca dalam tanda kutip. Ketika Allah ngasih kita ujian, dibaca tanda ujian itu apa. Ujian adalah tanda cinta. Kalau kita nggak dikasih sakit, gimana cara Allah gugurin dosa? Kalau nggak kita dikasih ujian, gimana bisa kita dapat pahala sabar? Kan gitu. Nah kalau hidup kita enak terus, padahal sabar adalah pahala yang kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, nggak ada batasnya buat sabar. Lah kita mau dapat pahala sabar dari mana kalau nggak ada ujian? Maka tanda-tanda dari Allah itu dibaca. Maka selain Rasulullah diutus untuk ini, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah kita. Tazkiyah artinya membersihkan hati kita. Maka kalau Al-Quran itu bahasanya bahasa sastra yang halus banget. Dan kadang kita itu butuh menyentuh orang tidak melulu dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi disentuh hatinya. Nah, tazkiyah itulah cara kita menyentuh hati. Dan itu yang Allah ajarkan kepada Rasulullah. Maka yuk kita mentazkiyah gitu ya, mulai membersihkan hati kita sedikit demi sedikit. Bukan hanya memperhatikan penampilan ibadah secara zahir, tapi hati ini juga dibenahi. Maka bagaimana di bab pertama tentang ikhlas ini kita belum selesai ya. Kita masuk ke dalam pembahasan ikhlas ini. Kalau ada bukunya insya Allah nggak bawa. Waduh, padahal wes dibagi loh Bu. Ya, iya nggak apa-apa. Insya Allah menyimak saja cukup ya. Jadi kita sampai kepada pembahasan, lupa saya sampai mana ya. Di halaman ke-12 ya. Ya, kita baca dari hadis Rasulullah, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhah. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya. Berarti ikhlas itu menjadi syarat utama amal ibadah kita diterima oleh Allah.
Maka kalau kita belajar tentang hadis yang jumlahnya ribuan itu, bahkan jutaan hadis, sebenarnya inti hadis itu cuma ada di 3 perkara aja. 1, gimana jaga keikhlasan niat. 2, bagaimana ibadah ini sesuai dengan tuntunan. 3, bagaimana menjaga amal kita, perbuatan kita, makanan kita dari perkara-perkara yang haram. Intinya tuh 3 ini aja. Mau sebanyak apapun hadis yang kita baca, mesti kalau nggak suruh ikhlas niat karena Allah, ibadahnya ada tuntunan dari Rasul. Yang ketiga, jaga jangan sampai kena yang haram. Maka Allah itu adalah Rob yang sangat teliti dalam masalah niat. Nggak ada Rob Tuhan lain yang masalah hati yang tersembunyi aja sampai detail Allah kasih tahu. Maka kita belajar, memang kalau kita ikhlas itu keutamaannya apa? Nah, ini kita bahas keutamaan ikhlas sebelum masuk ke dalam kalimat berikutnya. Keutamaan ikhlas, 1, syarat diterimanya amal solih. Maka amal solih gak akan diterima sampai kita bisa benar-benar ikhlas karena Allah, mencari ridhonya Allah. Maka semua amal ibadah ini ketika disampaikan dalam kitab tauhid, apa sih yang disebut ibadah? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Semua yang kita niatkan untuk mencari kecintaan dan keridhaan Allah namanya ibadah. Jadi makan kita bisa jadi ibadah? Bisa, kalau kita niatin buat Allah. Kerja kita, khidmah kita sama suami bisa jadi ibadah? Bisa, kalau kita niatin berburu pahala di sisi Allah. Maka kenapa setan itu gak bisa godain orang yang ikhlas? Kita itu ya, setiap langkah, setiap gerak-gerik yang kita lakukan, setan itu ngintai terus. Dia tuh ngintip, nginjen, wah gitu. Kayak kita mau berburu, setan itu sudah memburu orang yang dia akan ibadah. Dia akan goda kalau orang itu nggak ikhlas. Tapi kalau orang itu ikhlas, dia nggak akan bisa digoda sama setan. Contoh kecil aja. Saat kita mau makan, mau minum gitu ya, depan kita nih udah ada makanan minuman. Setan tuh udah berburu gitu ya. Saya tak deloki kae. Mangane nganggo bismillah apa ora? Nah, gitu ya. Kalau kita makan nggak ngucap bismillah, masuk dia ke dalam makanan kita. Bahkan saat kita masuk rumah, ibu nih pergi pengajian, rumahnya suwung gitu ya, nggak ada orang yang di dalam rumah. Nanti ketika masuk, kemudian tidak mengucapkan salam, setan itu dia woro-woro ke temannya. Hei, teman-temanku, ayo datang ke sini. Hari ini ada mabit, ada asya, ada nginep, ada tempat buat kalian bermalam. Hari ini ada makan malam buat kalian. Tuh setan bilang gitu loh. Tapi kalau kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kenceng ya, walaupun gak ada orang yang jawab, tapi setan akan berseru la mabit wala asya. Gak ada makan malam buat kalian, gak ada tempat tinggal ya. Maka libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita sekecil apapun ya. Mau masak, mau inget ya kalau misalkan kita perjalanan, ini pernah ada satu cerita, satu rombongan gitu. Rombongan ini di Sumatera sana. Kemudian dia sebelum berangkat pergi, dia itu sama keluarganya kan berangkatnya habis subuh. Pada subuh dia zikir pagi dulu. Kemudian mereka melakukan perjalanan. Ketika di jalan kayaknya supirnya masih ngantuk. Akhirnya dia keluar dari jalur. Ternyata itu karena masuk lewat tengah hutan. Begitu keluar dari jalur dia langsung nyusruk gitu ya. Dia masuk ke jurang. Mobilnya tuh terus menerus turun, nggak bisa untuk direm. Sampai akhirnya baru berhenti ketika nabrak pohon, duer gitu. Orang-orang yang ada di atas itu udah mikir, wah ini sekeluarga pasti mati semua nih, nggak ada yang selamat kalau nyemplung jurang ini. Tapi Masya Allah, luka memang, tapi lukanya nggak parah, nggak sampai patah tulang, dan semuanya selamat. Ketika kemudian ditanya sama orang-orang, apa amalanmu sampai Allah bisa selamatkan engkau dari kecelakaan yang logika manusia ini nggak akan bisa selamat?
Maka kemudian mereka mengatakan mungkin ini disebabkan karena zikir yang aku lantunkan di pagi hari tadi. Jadi kalau kita itu ingat sama Allah, kalau disebutkan dalam hadis, kalau kita itu naik kendaraan yang disetel musik, itu penumpangnya jadi setan. Penumpangnya setan maksudnya, bukan penumpangnya berubah jadi setan ya. Yang jadi penumpangnya adalah setan. Tapi kalau yang kita setel adalah murattal, mungkin zikir, yang jadi penumpangnya adalah malaikat. Sehingga ini yang akan menjaga kita. Maka setan bukan hanya nggak bisa untuk kemudian menggoda kita ya, bahkan malaikat pun akhirnya menjaga kita. Maka lakukan segala sesuatunya itu ikhlas dulu karena Allah. Maka keutamaan ikhlas adalah satu tadi syarat diterimanya amal solih. Kita ini di dunia ibaratnya kayak jual beli bu, sing dodolan awake dhewe. Kita ini pedagang. Yang beli siapa? Yang beli Allah. Loh, jualan kita apa? Jualan kita tuh amal solih ini loh. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ngaji kita, itu dodolannya awak dewe. Itu barang dagangan kita. Maka kalau barang dagangan kita mau laris, mau dibeli sama Allah, layaknya kita mau membeli barang dagangan, pasti mencarinya yang gak cacat, sing ape, kan gitu. Maka Allah pun ketika ingin membeli dagangan kita, itu Allah juga milih. Allah gak mau beli dagangan yang rusak. Maka kalau kemudian kita ini akhirnya melakukan sesuatu gak ikhlas, jadi yang membuat gak ikhlas itu kan dua. Satu, kenapa kok disebut ikhlas itu ikhlas? Bukan karena ridho, rela, terus kita nerimo, bukan. Ikhlas bukan gitu. Tapi ikhlas itu memurnikan segala macam ibadah hanya tujuannya untuk Allah. Itulah ikhlas. Kenapa ikhlas itu berat? Karena dia terletak di antara dua pengotor. Satu, antara kepengen donyo gitu ya, antara kepingin dunia. Yang kedua, antara pujian manusia. Wes dua itu aja pengotornya ikhlas. Karena kita pengen dipuji, karena kita kepengen dari segi duniawi ada balasannya. Saat kita berbuat kebaikan sama orang lain, ketika dia susah kita tolongin, ketika kita susah berharap pertolongan dia dan dia gak mau nolongin kita, akhirnya setan grogoti itu ikhlas kita. Dek iki apa orang mudeng to, Ndek, men zaman susah tak tulungi. Saiki aku susah, malah aku ditinggal. Wes ditulung malah mentung. Nah gitu ya. Kadang orang akhirnya mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain di saat orang lain itu tidak memberikan balasannya kepada kita. Disitulah ikhlas kita tercabut. Jadi ikhlas berat, iya, ikhlas itu berat. Setan itu kan masuk seiring dengan aliran darah kita. Yang tadinya kita ikhlas banget, wes bismillah aku ngaji, ikhlas banget. Tapi ketika kemudian dipuji sama teman kita, walah rajinnya ibu satu ini, pengajiannya jam 10, jam 09 wes teko. Oh iya ya, aku ki bekne nomor 1 to iki. Nah, sing liyane adus wis durung aku wis mangkat lho pengajian. Nah, bisa jadi ikhlasnya tercabut ketika dengar pujian manusia. Makanya dulu para sahabat itu kemana-mana bawanya kantong pasir yang sebelah, biar nanti kalau dipuji biur gitu, menghamburkan pasir ke mukanya orang yang memuji. Nah sekarang kadang orang itu bukannya bawa pasir, malah sengaja memamerkan diri biar dipuji kan gitu. Wong kita lagi puasa nggak ada orang yang lihat kita sahur, juga kita nggak ngomong-ngomong kalau kita lagi puasa.
Ketika snacknya dibagi, jane poso sih. Tapi ketika yang lainnya makan snack sambil minum, kita diem aja. Kok yo jejerku ki ora takok yo. Aku kok ora mangan ngopo. Jane bukan mau makan snacknya, cuma kepengen ditanya. Kan nek misalke aku ditakoki, kok nggak dimakan bu snacknya? Karena aku iso jawab, saya lagi puasa. Jadi cuma kepengen ditanya aja, nggak kepengen makannya. Itu bisa rontok loh amal ibadah kita. Maka yang berat itu bukan beramalnya. Puasa itu nggak berat, sholat itu nggak berat. Yang berat itu memastikan ibadah kita diterima sama Allah. Maka saat kita dihadiahi oleh Allah husnul khotimah, itu sebenarnya Allah sudah membeli dagangan kita semuanya, diborong sama Allah. Karena dagangan kita bagus, Allah belinya, mata uangnya pakainya surga, lewat jalannya husnul khotimah. Itu tanda kalau Allah sudah melihat semua amal ibadah kita tidak ada yang cacat di matanya. Maka Allah hari ini masih kasih kita hidup, Allah kasih kita usia. Itu sebenarnya tujuannya satu aja, biar kita itu memperbaiki amal kita yang banyak cacatnya. Mungkin Allah ngelihat dosa kita masih terlalu banyak yang belum kita taubati. Di saat teman dekat kita sudah satu persatu Allah ambil, mungkin Allah sudah bilang sama dia, wes mbak, amalmu wes akeh, wes ndang bali ke bang, ndang bali. Udah nanti nek lama-lama hidup malah kakean dosa. Mumpung ini ngajinya lagi semangat, mumpung sholatmu lagi khusyuk-khusyuke, wes mending balik sekarang. Tapi Allah masih ngasih kita umur. Berarti amal kebaikan kita belum cukup untuk menghadap Allah. Kulaan dagangan kita belum banyak. Allah mau kulaan sing akeh sisan. Ya ge endang kula. Tapi kulaane sing apik-apik ya. Nggak mau Allah kalau banyak bolongnya, banyak nodanya, nggak mau. Allah pengennya yang sempurna. Ya, maka nanti kita lihat di persidangannya Allah, yang pertama kali dihisab itu justru 3 orang, yang ketiga-tiganya ini ketika di dunia beramal ibadah banyak banget. Tapi ketika yang pertama kali dibangkitkan adalah orang yang berjihad fisabilillah, ketika ditanya oleh Allah, amma kutilta, kamu terbunuh karena apa? Maka dia sebutkan, kutiltu fika ya Allah, aku terbunuh di jalanmu ya Rob. Maka Allah katakan, kadzabta, bohong kamu. Bukankah kamu ikut berjihad dan berperang, mati sebagai seorang syahid hanya karena ingin dipuji oleh manusia karena kamu seorang yang syahid? Maka diseret pertama kali yang masuk ke neraka bukan orang kafir, justru orang yang tampilan secara fisiknya jihad fisabilillah. Yang kita lihat apa? Zahirnya ini afdolul a'mal, tapi masalah hati itu Allah yang tahu. Maka justru yang harus berhati-hati itu kita yang beramal. Ketika yang pertama kali dimasukkan ke neraka orang berjihad, yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu dan menjadi guru agama, belajar mengajar Al-Quran. Ketika mereka salah dalam niatnya, hanya ingin disebut qori, hanya ingin disebut orang yang sholih, hanya ingin disebut sebagai orang yang pintar membaca Al-Quran. Padahal tampilan dari segi zahirnya memukau. Yang ketiga justru orang yang paling banyak sedekahnya.
Tapi ketika mereka sedekah hanya berharap pujian manusia. Minta sama Allah dijaga dari keinginan-keinginan dilihat orang dari amal kebaikan yang kita lakukan. Orang Indonesia ini kalau sudah haji, giliran dipanggilnya bukan Bu Hajah, nesu. Piye tong, aku ki wis haji, ora sopan nek nyeruke orang nganggo Bu Hajah. Lah kita sholat kok nggak dipanggil Bu Sholat? Kan rukun Islamnya ada 5, masuk haji tok sing dicelok Bu Haji. Bu Sholat enggak, Bu Zakat enggak, ya Bu Puasa enggak. Maka nanti ketika dalam kondisi setelah nyawa kita dicabut, kemudian orang yang setengah-setengah, maksudnya kadang dia beriman, ya dia beramal sholih, tapi kadang tercelup dengan pujian, tercelup ingin duniawi. Nanti itu ketika Allah naikkan ruh kita di langit ke-7 bertemu dengan Allah, Allah kembalikan ruh kita, itu posisinya amal ibadah kita seperti sholat, puasa, zakat itu dilipat sama Allah, dijadiin buntelan, terus dilemparkan ke kita sambil dilempar ruh kita ke jasad. Nyoh pahalamu. Nih, dan sholat, puasa itu nanti bisa ngomong. Karena dia berbentuknya tadi buntelan-buntelan tadi, dia bilang, aku pahala sholatmu yang selama ini kamu dustakan, aku hajimu yang selama ini kamu bangga-banggakan, aku sedekahmu yang selama ini kamu pamer-pamerkan. Itu dia menggugat balik kita. Itu dalam kondisi belum di alam barzah itu, masih dalam kondisi ruh kita naik ke langit ke-7, dibalikin lagi ke jasad, yang itu kondisinya saat jasad kita lagi dimandiin dan dikafani. Makanya nanti ada 3 kondisi nih. Orang yang beriman dan setengah-setengah itu masih bisa melihat prosesnya, jasadnya lagi dimandikan, dikafani, bahkan sedang dikeramasi rambutnya, itu ruhnya ada di atas kepalanya. Dia bisa tahu siapa saja yang menangisi kepergiannya, ruhnya masih di situ itu. Tapi kalau untuk orang kafir sudah tidak bisa melihat proses dirinya sedang diapakan. Maka jangan sampai baru saja kita memejamkan mata, tapi semua amal ibadah kita sudah didustakan begitu saja sama amal ibadah kita sendiri. Maka jangan sampai ketika nanti di akhirat ada orang yang Allah gugat dia. Jadi kalau nanti di pengadilan akhirat itu Allah sampai bilang bohong kamu, digugat sama Allah, udah ujungnya orang itu gak akan selamat. Kalau Allah sudah bilang bohong kamu, ujung-ujungnya pasti ke neraka. Padahal amal solihnya mempesona. Maka PR kita hari ini, luruskan niat, ikhlaskan semua karena Allah saja. Ini dibawa menjadi apapun kita, mau jadi anak, jadi istri, jadi ibu, jadi teman. Wes pertama ikhlas dulu karena Allah. Kalau kita itu sudah ikhlas, apapun yang kita lakukan berharap ridhonya Allah. Ya Allah, aku ki gedek ke anakku sampai dia bisa jadi orang. Kelingan dek men, begitu mau masukin dia sekolah, opo-opo tak lakoni, ngedol ini itu. Sekarang begitu dia sudah punya penghasilan sendiri, ya Allah kok karo wong tuane cetil metitil. Contoh, saat kita menjadi ibu dan merasa bahwa anak kita kok kayak seolah tidak tahu balas budi, kok hitung-hitungan sama orang tuanya, itu kalau sudah kita ihtisab, kita berharapnya itu pahala di sisi Allah, sudah itu akan terobati. Ya wis lah, namanya orang tua dulu, wis kewajibanku kayak gitu. Semaksimal mungkin anak, suami, istri itu kan titipan kan. Maka saat kita itu dititipi sama Allah, Allah tuh pengen
saat kita ngembaliin titipan, titipannya baik. Saya misalkan titip sama ibu, Bu, saya titip tas ya, saya mau ke toilet. Ketika saya balik tas saya kok sudah rusak, pasti saya marah. Gur tak titipi loh, Bu, ora tak kekne. Tak kekne dirusak gak apa-apa, titip. Maka kalau kita paham nih, semua yang ada dalam hidup kita cuma titipan, berarti kan baliknya nanti ke Allah. Allah juga gak mau kalau yang dititipi, titipannya ini rusak. Tugas kita jaga titipan ini dengan baik, kembalikan ke Allah juga dalam keadaan baik. Maka kalau hari ini pasangan kita, anak kita belum bisa jadi anak yang solih, bantu dia untuk jadi anak solih. Pasangan kita hari ini belum seperti apa yang kita inginkan, bantu untuk dia bisa jadi seperti yang Allah dan kita inginkan. Maka kalau kita itu nggak ingat ke atas, nggak ingat ikhtisab, berat pasti jalannya. Ya Allah, aku ki dadi wong tuwa jek kurang apa coba karo anakku tuh. Kalau aku jadi istri, aku begini-begini, tapi suamiku masih berlaku kayak gini sama aku, itu tandanya kita belum ikhlas. Kalau sudah karena Allah itu, sudahlah. Mau anakku kayak gimana, mau suamiku hari ini di luar sana aku nggak bisa memantau dia 24 jam. Wes tugasku satu, khidmah sama suami sebaik-baiknya. Tugasku seorang ibu satu, didik anakku jadi anak yang soleh. Udah itu aja. Memaksimalkan usaha kita yang bisa kita lakukan dengan baik. Tapi kalau ternyata Allah nggak takdirkan jadi baik, ya sudah, Allah nggak lihat hasil gitu loh. Allah lihat apa yang kita upayakan. Sampai Nabi Nuh alaihi salam aja kurang apa coba beliau sebagai seorang ayah dan seorang nabi, tapi kemudian anaknya juga tidak menjadi anak yang solih. Itulah ujian hidupnya. Jadi ujian kita tuh ya masing-masing. Ada yang diuji lewat suami, ada suaminya baik anaknya nggodo, anaknya apik suaminya apik, mertuanya ngelek-ngelek. Mertua baik, suami baik, anak baik, tetangganya julid semuanya. Gak ada yang lepas dari ujian hidup. Tapi saat kita bisa ihtisab, bisa meniatkan semua karena Allah, udah, kita cuma berharap Allah aja yang ngebales. Maka kita tidak lagi berpikir feedbacknya apa nih, timbal baliknya kalau aku begini kamu ngasih aku apa. Nek aku wis dadi bojo ngene, kowe kudune dadi bojo ya kudune ngene. Itu udah gak mikirin feedback, karena kita cuma ke Allah saja ya. Nah jadi ini yang pertama ya, syarat diterimanya amal. Yang kedua, keutamaan ikhlas adalah merubah yang kecil menjadi besar. Karena dalam masalah niat itu yang Allah bales bukan dilihat dari amalnya, tapi tergantung dari apa yang kita niatin. Contoh misalkan ibu datang pengajian, ketika niatnya cari ilmu, ya udah dapatnya cari ilmu satu. Yang datang niatnya nagih utang, yo etoke nagih utang tok. Yang sing niate dodolan, yo etoke dodolan tok. Tapi ketika kita niatkan, ya Allah, wong niat itu boleh triple, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Ya Allah, bismillah aku mau ngaji, niatku cari ilmu, memupuk amal soleh. Setiap langkah kakiku mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa, bisa naikkan derajat di sisi Allah, jadi mizan pemberat kebaikan, bisa ketemu sama teman-teman yang solihah, bersilaturahim, menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk, mensyukuri nikmat. Oh Masya Allah, ibu niatin 10 itu, nanti temennya ibu cuma dapat 1 aja pahalanya, ibu gondolnya sak karung pahalanya. Tergantung dari niat, walaupun sama-sama datang ngaji. Maka kalau kita ikhlas, mau sekecil apapun yang kita lakukan, tapi gak kecil di matanya Allah.
Maka meskipun hanya sekedar memberi minum seekor anjing gitu ya, seorang wanita yang di dalam hadis disebutkan dia seorang pelacur, kemudian ketika di tengah jalan dia mendapati ada seekor anjing yang melet-melet karena kehausan, dia melihat anjing ini nggak bisa minum karena sumurnya terlalu dalam. Akhirnya si perempuan ini kemudian melepas sepatunya, dia ambil air itu dengan sepatunya dan dia minumkan ke anjing tersebut. Maka disebutkan apa? Allah mengampuni dosa-dosanya. Padahal pelacur, dia ngasih minumnya seekor anjing lagi. Yang jelas anjing aja najis, anjing aja haram. Tapi maksud saya, jangan dilihat dari pelacurnya, jangan dilihat dari anjingnya, tapi bagaimana keikhlasan niatnya dalam membantu sesama, meskipun dia adalah seekor binatang. Banyak yang orang akhirnya salah dalam mengartikan hadis ini dengan mengatakan, oh berarti nek awak dewe ngasih minum anjing aja dosa pelacur bisa diampuni, sesok aku tak melioro kire. Akhirnya begitu. Akhirnya dia melihara, bukan cuma ngasih minum, melihara anjing, dibuatin kandang bagus, dikasih makan, dikasih minum. Lawang yang cuma ngasih minum dikit aja pelacur bisa diampuni, aku berarti lebih diampuni. Lo salah itu dalam menilai hadis. Karena beberapa tahun yang lalu sempat viral ya, seorang wanita pakai cadar, terus dia melihara anjing banyak gitu di rumahnya. Nah ini fenomena langka, wanita bercadar mencintai anjing gitu. Bahkan puluhan anjingnya di rumahnya. Jadi dia kalau sudah main-main sama anjing pakai cadar gitu, tapi terus dijilat-jilat gitu mukanya gitu. Nah ini saya juga bertanya-tanya, ini iki janjane mudeng apa ora toh? Terus dilihat tampilannya cadaran, neng kok ora kaos kakian gitu. Iki janjane piye toh? Yang jelas aurat nggak ditutup, yang sunnah malah ditutup, kan begitu. Nah nggak tahu ini aliran apa gitu ya. Tapi artinya maksud saya jangan salah dalam menilai hadis. Yang Allah lihat bukan anjingnya, tapi bagaimana hatinya. Bisa jadi loh sedekah kita yang 2.000 itu lebih Allah terima daripada yang hari ini sedekahnya 1 miliar tapi manggil kamera, ya kan? Panggil media. Karena yang ngeliput akhirnya wah semua orang wah luar biasa gitu ya, miliaran dia gelontorkan untuk sedekah. Kita ya Allah apa daya aku cuma 2.000, tapi bisa jadi yang 2.000 lebih bernilai dibandingkan yang 1M. Saat kita bismillah, ya Allah iki janjane duitku nggo parkir, orang duwe neh iki ya Allah, duit terakhir iki wes bismillah ada jalan. Udah uang terakhir 2.000 dicemplungin. Masya Allah ketika mau keluar parkir pun dibayar kok bu, kalih rencangin alhamdulillah ya Allah, kan gitu. Kita tuh nggak pernah tahu hadiah apa yang Allah kasih untuk kita kalau kita ikhlas. Karena ketika kita ikhlas itu kita nggak berharap balasan. Tapi kalau berharapnya melakukan sesuatu ada imbalannya, ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mesti kecewa. Mesti itu. Kenapa kita banyak kecewa? Soalnya kita banyak berharap. Harapannya bukan kepada Allah. Dan Allah hukum kita. Dengan harapan yang kita gantungkan kepada selain Allah, hukumannya apa? Akan banyak kekecewaan yang akan kita dapatkan ketika harapan kita bergantung kepada selainnya. Lihat itu, orang-orang yang rame-rame hari ini menggugat ustadz yang terkenal dengan sedekahnya. Karena dia setiap kemana-mana, ibu yang punya gelang, punya cincin, ayo ditinggal. Ya, nanti yang bawa mobil kuncinya aja ditaruh sini ya, pulang jalan kaki. Motornya ya boleh diparkir di sini aja, nggak usah dibawa pulang. Nanti hajatnya apa? Minta ganti sama Allah yang lebih bagus. Yang disedekahin Avanza, nanti minta gantinya Pajero. Nah akhirnya ketika Avanzanya disedekahin, kok Pajeronya gak dateng-dateng, berbulan-bulan gak diganti ya.
Tahunan ya Allah wis padahal Avanzane urung lunas cicilan, malah numpuk utang, nggak jadi ganti dapat Pajero, malah panas jobon jero gitu ya. Katanya kepanjangannya Pajero, panas jobon jero gitu. Akhirnya rame-rame orang menggugat. Katanya sedekah bisa bikin kaya, katanya sedekah itu bisa diganti berkali-kali lipat. Mana? Bohong. Kenapa orang rame-rame hari ini menggugat? Karena dulu ketika sedekah niatnya dapat imbalan, dapat yang lebih baik daripada yang disedekahin, kan gitu. Akhirnya akan kecewa. Tapi kalau kita sudah karena Allah aja, mau akhirnya kita sedekah berapapun, ya nggak ada tuh di pikiran kita, oh berarti nanti nek aku sedekah 1 yuto jadi 10 yuto. Orang ngarep-ngarep di 10 yuto nih katanya mau dilipat gandakan 10 kali lipat. Oh benen ngapusi, wis rasa sedekah meneh. Orang untung malah buntung. Nah, akhirnya orang gitu. Tapi kalau kemudian kita ikhlas karena Allah, nggak perlu memikirkan apa yang kita dapatkan. Udah Allah aja. Mau Allah balas di dunia, mau jadi tangguhan kita nanti di akhirat, mau Allah gantikan itu berupa kesolihan anak dan keluarga kita, bisa jadi gantinya itu berupa apa? Berupa kita diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Itu salah satu cara Allah untuk balas kebaikan yang kita lakukan. Jadi gak mesti semuanya diukur melalui materi ya. Maka dengan ikhlas itu mampu merubah dari yang kecil menjadi besar. Dan orang mukmin itu ya yang dilihat sama Allah niatnya. Contoh nih misalkan perbedaan orang mukmin sama orang munafik ya. Ada kota infak lewat nih. Yang munafik gitu ya, dalam hati saya ngelihani mangewu, mumpung iki bolongannya gede, nek aku nyemplungi 100.000, kan itu temangsang misalkan, nggak usah sampai masuk, di temangsang ke wae. Biar sampingnya lihat gitu ya, nek aku sedekah 100.000. Padahal tadi dari rumah niatnya sih sedekahnya cuma 2.000 gitu. Aku jane pengen nyemplung ke 2.000, neng kok bolongannya gede banget ketok nih ke 2.000. Akhirnya 100.000. Niatnya berapa bu? 2.000. Aksinya 100.000. Sedangkan yang muslim begitu ngeliat, ya Allah, iki nyemplungke 100.000. Aku jane yo pengen nyemplungke 100.000. Neng ora duweku 2.000, gek iki duwe terakhir sisan. Wis lah bismillah ya Allah. Niatku sedekah 100.000. Neng sing tak cemplungke 2.000. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang muslim niatnya berapa, Bu? 100.000. Aksinya 2.000. Kualik. Tapi ternyata yang Allah lihat lebih baik yang 2.000 apa 100.000? 2.000, karena mukmin itu besar di niatnya. Walaupun mungkin bukan berarti kemudian membolehkan aksi kecil, enggak. Tapi artinya jangan pernah menyepelekan amalan kecil yang mungkin bisa kita lakukan karena tidak kecil di mata Allah. Gak pengen ada orang lain tahu, gak apa-apa lah. Mungkin orang lain lihat kita sedekah sedikit-sedikit. Tipu aja orang-orang dengan amal ibadah yang kita lakukan. Maksudnya tipu itu orang lihat kita biasa-biasa aja gitu ya. Padahal di luar yang kita sembunyiin itu lebih daripada biasa. Bikin aja di rumah celengan, beli yang dari kaleng itu. Tapi rutin, pokoknya aku tiap hari harus sedekah subuh. Adanya 2.000 masukin 2.000, ada 5.000 masukin 5.000 gitu ya. Wong kita itu sekarang sudah ada misalkan tabungan 10 juta. Kemudian mau 10.000, itu sampai orang tuh terfikir loh bikin jual celengan yang dikasih nominal. Jadi misalkan 10 juta targetnya, yang dimasukin 10.000, berarti dia bikin 10.000 itu sampai 100 kolom. Nanti setiap kali kita udah nyemplungin 10.000 satu, coret gitu ya. Sampai nanti coretan terakhir, wah iki wes kebak, oh berarti ki isinya 10 yuto. Bisa tuh beli apa yang kita inginkan. Orang aja untuk urusan duniawi ada loh yang ngemikirin tuh kayak gitu. Masa kita tabungan akhirat gak dipikirin? Boleh gak kita hitung-hitungan sama Allah? Boleh. Asal jangan hitung-hitungan sama manusia. Boleh gak kita memuji amal kita? Boleh, di depan Allah aja.
Saat kita doa, ya Allah, aku kan udah sedekah 2.000 tiap hari ya Allah. Masa sekarang aku pengen ini, belum ada jalan. Bu, aku dikasih jalan tuh ya Allah. Lo boleh lo kita tuh manja sama Allah. Dan Allah tuh seneng kalau kita manja. Dan sahabat itu orang yang paling manja kalau sama Allah. Ibaratnya nih, para sahabat itu tali sendal jepit yang putus saja minta lo gantinya sama Allah. Ibu kan gak pernah toh? Isin, nah itulah. Isin berdoa itu godaannya setan. Setan itu yang bikin kita malu untuk berdoa. Masuk aku karo Gusti Allah jaluk terus. Itu godaan setan itu. Jadi justru bersyukur kalau kita itu banyak minta. Karena Allah tuh paling seneng kalau dimintai banyak-banyak. Ya jangan samakan Allah dengan manusia. Yang kalau kita datang moron jaluk tulung sekali, orang, oh iya mbak nggak apa-apa, insya Allah nanti kalau ada saya ini saya bantu lagi. Kedua kali morong, dek ini perasaan wis jaluk tulung, saiki moro meneh, udah kedua kali begitu. Ketiga kali, waduh dek, meneh mbak ngomong yo aku ra enek ning omah, itu udah ketiga kali. Keempat kali, wis gerbangnya wis kuncinan, gembok rapet. Di rumah ini dijual lah. Biar dikira suwung. Tapi Allah enggak. Kita datang sekali minta, Allah tangan terbuka. 2 kali minta, 3 kali minta, makin diminta makin cinta. Maka dulu sahabat, ya Allah, tali sendal jepitku putus, ya Allah, gantiin dengan yang baru. Itu mintanya ke Allah. Kalau kita mintanya sering ke manusia. Di sana ada rumah makan baru loh. Cek promo, buy one get one free. Ya wis yo rono yo, neng traktiren yo. Itu kita mintanya sama manusia. Jadi kalau untuk urusan yang sepele, kita sebut minta sendal jepit aja sama Allah, itu urusan sepele, urusan remeh. Tapi kalau kita sudah terbiasa sama Allah itu dari yang terkecil apapun minta, maka nanti saat kita punya hajat yang besar, kita ibaratnya udah nggak minta, Allah udah tahu kamu butuhmu itu, ya gitu loh. Kayak kita lah kalau udah deket sama orang, wes kadang orang penting yo diceritani, ya toh Bu tadi cuma ketemu sama orang yang mungkin bagi kita aneh lah, yo toh nih mau ning dalane nek uang ini, mungkin cerita sama anak, mungkin cerita sama teman, nggak penting jane ini jane ceritai manfaatnya apa, nggak ada. Tapi karena sudah saking ngerasa deket, sampai hal yang remeh pun kita ceritakan. Seperti itulah kalau kita merasa sudah deket banget sama Allah, apapun yang jadi keluhan kita, hajat kita, gak sungkan untuk kita minta. Maka jadikan Allah sebagai, ya kalau boleh bahasa manusia, adalah sahabat terdekat, terbaik kita. Jadikan dia lebih dekat dengan kita daripada apapun. Kata Allah, ana akrobu minkum ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat dari kalian daripada apa? Hablil warid ini, dari urat leher kita. Allah tuh lebih dekat daripada urat leher. Lalu kenapa kita merasa jauh dari Allah? Padahal Allah tuh pengennya deket-deket sama kita, ya. Maka sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukan tanpa memikirkan balasan. Karena bagi Allah gak kecil kok yang kamu lakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan niat yang ikhlas. Keutamaan ikhlasnya niat adalah mengabulkan permohonan akhirat. Ingat di sini di garis bawahi ya. Yang dikabulkan sama Allah itu permohonan akhiratnya, bukan permohonan dunia. Karena banyak orang yang tertipu. Saat aku kepengen ini kok mesti Allah kasih ya. Laki wae aku batin, tiba-tiba sudah datang. Kadang kita berpikir bahwa tanda Allah cinta sama kita, saat kita pengen sesuatu Allah sudah kasih. Padahal tanda cinta Allah untuk kita, tanda amal kita diterima, kalau amal kita ikhlas karena Allah, maka yang dikabulkan itu akhiratnya, bukan dunianya. Maka
jadikan doa kita itu punya prioritas akhirat dulu sebelum kita minta dunia. Nggak masalah sebenarnya ketika kita minta disehatkan badan, minta rezeki yang biasanya ibu-ibu minta rezeki yang halal barokah banyak. Jadi ada embel-embel belakang gitu ya. Nggak cukup tuh di halal dan barokah, pengennya yo banyak. Padahal banyak itu belum tentu berkah. Maka barokah itu standar kecukupan. Karena barokah itu tidak terbatas pada nominal. Tapi barokah itu ketika yang kita dapat cukup, sedikit itu mencukupi. Tapi kalau banyak tidak membahayakan untuk diri kita dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu barokah pada harta. Jadi harta kita barokah atau enggak? Lihat aja ukurannya. Nek yang dapat sedikit mencukupi, yang didapat banyak itu tidak membahayakan bagi diri kita, tapi bisa bermanfaat buat orang lain. Ada orang yang dapatnya ketoke wake banget, neng entek terus. Aku ki ketoke ndek ini lagi gajian, saiki gur garek lewat tok. Wes entek. Nah, tanya, iki janjane hartaku barokah apa ora to? Yang didapat banyak, ada aja ujiannya. Sing motornya rusak, anaknya mlebu rumah sakit, gentengnya bocor gitu kan. Habis terus menerus. Barokah atau tidak harta kita? Maka jangan minta yang banyak, minta yang barokah. Maka yang dikabulkan sama Allah tadi akhiratnya, bukan dunianya. Ulama itu kalau kemudian minta sama Allah selalu tidak pernah untuk absen meminta 5 perkara. 1, minta husnul khotimah. 2, minta diampuni dosa. 3, minta hidayah. 4, minta istiqomah. 5, minta surga. Dah, 5 ini nggak boleh untuk kita lupakan dalam berdoa. Setelah 5 ini kita minta, baru minta dunia nggak apa-apa. Tapi yang jadi urutan ini 5 dulu ya. Dibalik ya boleh. Surga, husnul khatimah, diampuni dosa, hidayah, istiqomah. Maka boleh loh Bu, kalau ibu kemudian punya cita-cita, ya Allah pengen ya meninggalnya saat umroh apa haji nanti kalau Allah kasih kesempatan. Ya kalau usianya udah gak bisa untuk haji ya minimal umroh lah. Ya Allah pengen nanti kalau engkau takdirkan aku umroh, aku pengen meninggal di kota nabimu. Ya Allah karuniakan hamba husnul khotimah di Madinah Al-Munawwarah. Boleh gak minta mati di kota nabi? Boleh. Boleh. Umar bin Khattab itu Bu, itu salah satu doanya tuh begitu. Beliau itu minta kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan syahid tapi di kota nabimu. Jadi beliau itu njaluk neng ngarani gitu ya. Mau mati di Madinah neng syahid. Maka para sahabat itu bertanya-tanya, Umar kalau berdoa tuh yo yang bener aja toh. Kalau mau minta mati di kota Madinah, ya jangan dalam keadaan syahid. Wong kita ini sudah nggak masa perang kok. Itu Madinah dalam keadaan adem ayem itu. Mau mati syahid dari mana kalau nggak ada peperangan? Tapi beliau tetap itu berdoa dalam keadaan dan permintaan begitu. Lalu Allah kemudian kabulkan doanya saat beliau dalam kondisi sholat. Tiba-tiba ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Jadi Al-Majusi itu orang yang salah satu perannya Umar bin Khattab itu menghabisi orang-orang Syiah yang ada di Iran. Dan orang-orang Syiah di Iran itu makanya benci banget sama Umar bin Khattab. Rata-rata kalau orang Syiah nggak mau ngasih nama anak mereka Umar, saking uanyelnya gitu ya. Nah si Abu Lu'lu'ah ini dia benci banget sama Umar bin Khattab. Maka saat beliau sedang melakukan sholat ditombak dari belakang, jelep gitu ya. Dalam kondisi begitu beliau tetap melaksanakan sholatnya sampai meninggal dunia. Terkabul doanya ketika minta mati di kota Nabi tapi dalam keadaan syahid. Tuh ibu minta deh sama Allah permohonan akhiratnya apa. Kalau sampai
kemudian itu dikasih hadiah sama Allah, itu tandanya ibu sudah diterima semua amal ibadahnya. Ya. Mungkin berdoa, ya Allah pengennya nanti saat aku mati pas ngaji, pas baca Quran, pas sujud. Berarti amal kita diridhoi sama Allah. Maka dalam sebuah peperangan, perang Uhud, ada seorang sahabat yang tewas. Dia adalah salah seorang sahabat yang Rasulullah sabdakan pada saat dia mengikuti perang Badar, kaum muslimin mengalami kemenangan. Kemudian saat kaum muslimin menang ini, Rasulullah membagikan ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, ketika harta rampasan perang dibagi, semua orang yang berperang di perang Badar dapat bagiannya, tapi si A'rabi atau si Badui ini nggak ikut dalam pembagian harta tersebut. Maka Rasul mengatakan, cari si Badui ini, maka berikan apa yang menjadi haknya. Ketika kemudian dicari, ya dapat orangnya, dikatakan, nih harta. Apa ini? Ini adalah harta. Hadihi ghanimatun qasamahullahu laka. Ini adalah harta rampasan perang, ghanimah, yang Allah bagi untuk bagianmu. Maka kemudian dia mengatakan, bukan karena harta ini aku mengikuti jihadnya Nabi. Ya kalau kamu gak mau ngambil harta ini, kembalikan langsung kepada Rasulullah. Maka beliau pun datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, laisa ala hada ittaba'tuka. Bukan karena ini ya Rasul aku mengikutimu. Bukan. Lantas karena apa engkau mengikuti jihad denganku? Maka dia mengatakan, aku ingin saat aku berperang di jalanmu, aku tewas tertombak panahnya musuh tepat di sini ya Rasul. Jadi dia menunjuk bagian lehernya dan dia bilang, tepat di sini ya Rasul, aku pengen tewas di tangan musuh tertombak di bagian sini. Maka Rasul mengatakan, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur dengan apa yang menjadi niatanmu, Allah yang akan mewujudkan apa yang menjadi keinginanmu. Badui ini pulang sampai akhirnya terjadi perang Uhud setelah itu. Kemudian di perang Uhud ada sekitar 70 dari para syuhada. Kemudian satu persatu kaum muslimin mulai menguburkan jenazah-jenazah mereka. Ketika dilihat ada satu jenazah yang menelungkup wajahnya ke atas tanah dan dilihat di lehernya itu ada bekas, ada tombak musuh yang masih menancap. Ketika kemudian Rasulullah dikasih tahu sama sahabat-sahabat, Rasul bertanya, huwa, laki-laki ini yang saat itu datang kepadaku. Naam ya Rasulullah, huwa, iya ya Rasul, laki-laki ini yang itu, datang itu. Maka Rasul mengatakan, intasdukillaha yasduka. Kalau kita jujur, benar dengan apa yang menjadi niatan kita, Allah yang bantu mewujudkan. Dia cita-citanya memang pengen ketombak musuh di area leher, dan Allah kabulkan itu disebabkan karena Allah sudah menerima amal ibadahnya. Maka ibu, kalau hari ini saya belajar dari bapak saya, Allah yarham, ketika beliau lulus dari Gontor, sebenarnya sudah dapat kemudahan untuk ditawarkan kuliah di luar negeri. Ada tawaran ke Mesir, ada tawaran ke Saudi. Tapi ketika Ngruki saat itu baru saja akan membuka pesantren gitu ya, sehingga butuh banyak guru-guru, dan bapak saya termasuk yang diberikan amanat dari Gontor untuk membantu mengajar di Ngruki. Ketika ada tawaran itu datang, bapak saya lebih memilih untuk berkhidmat di pesantren, ngajarin anak-anak yang mungkin mereka pengen belajar ngaji, mulai dari mereka yang tertarik di agama. Di saat teman-temannya yang lain semuanya menimba ilmu sampai levelnya profesor, sampai levelnya doktor, bapak saya tetap setia dengan Ngrukinya sampai dengan akhir hayat karena dedikasi beliau untuk dakwah. Tapi Masya Allah, kalau saya kemudian menjabarkan lagi dengan hadis ini, intasdukillaha yasduka. Jangan pernah kita heran kalau ada orang yang kita anggap biasa-biasa aja, mungkin cuma lulusan SMA, tapi ternyata muridnya punya ribuan orang. Bahkan dari murid-muridnya sudah ada yang menjadi tokoh-tokoh pesantren, dari murid-muridnya sudah menjadi profesor, sudah jadi doktor, padahal gurunya adalah cuma lulusan pondok. Apa yang membuat menjadi seperti itu? Itu kalau kita nggak jujur dan ikhlas dengan apa yang kita lakukan, Allah nggak akan memberikan ganjaran seperti itu.
Ibu minta deh sama Allah, cita-cita tertingginya apa? Yang pengen ke tanah suci, mungkin belum ada dana. Ya Allah, minimal banget bisa umroh. Bilang sama Allah. Kalau kita jujur itu sama niatan kita, Allah yang bantu. Tetangga saya tuh ada, rumahnya di dekat Masjid Al-Huda. Dia cuma penjual kerupuk ramba. Kalau ibu-ibu suka lihat di arah Sriwedari ada mbah-mbah laki-laki naik sepeda ontel, bawa ramba harga 5 ribuan itu di setang kanan kirinya. Beliau aslinya rumahnya di dekat Ngeruki, di dekat Masjid Al-Huda. Sampai mana-mana beliau jualan ramba. Saya kalau kemudian ketemu, beli, ngobrol sama beliau, dan akhirnya beliau cerita, saya itu pengen banget umroh. Sampai di rumah saya itu saya tempelin foto Ka'bah. Saya elus-elus gitu, ya Allah pengen umroh. Saya itu cuma nabung sehari ya sedapatnya dari jualan ramba, 5.000, 10.000, ya mungkin entah berapa tahun bisa terkumpul. Yang penting dia sudah berniat untuk ke tanah suci. Sampai suatu hari tiba-tiba malam-malam ada yang mengetuk pintu rumahnya, kemudian mengatakan, Pak boleh minjem KTP-nya nggak sama ibu? Buat apa? Udah, Bapak sama ibu besok ikut saya ya. Diajaklah, orang ini nggak dikenal siapa, diajaklah ke bank, didaftarkan umroh dan berangkat. Setelah itu mungkin bulan depannya, bulan depan bapak ibu langsung berangkat umroh dan saya yang bayar semuanya. Masya Allah. Intas dukillah yasduka. Betul kata Rasul. Jujur sama Allah. Yang jadi niat kita apa? Tujuan kita apa? Akhirat dulu kejar, nanti dunianya ngikut. Tapi kalau sudah dunia yang jadi prioritas kita, mau sampai kapanpun kita cari akhirat nggak akan bisa dapat. Ya, itu ibu-ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan kebaikan yang bisa diambil. Kalau ada kebaikan, semua dari Allah, bukan dari saya. Tapi kalau ada keburukan, mungkin saya salah dalam berkata-kata, mungkin ada hadis dan ayat yang kurang pas saya nukil. Saya memohon maaf karena diri saya juga tidak lepas dari kekurangan. Semua yang di sini saling mendoakan. Kita nggak pernah tahu doa siapa yang Allah ijabah. Ya, maka jangan pelit untuk minta doa dan mendoakan. Di antara lebih dari 200 orang yang hadir hari ini, kita nggak tahu, bisa jadi yang orang kita anggap biasa ternyata doanya lebih diijabah sama Allah daripada kita yang mungkin tampilannya mendekati sempurna. Maka semuanya yuk saling bergandengan tangan, bersihkan hati kita masing-masing. Jangan lagi ada rasa iri hati dengki terhadap sesama, ya. Jadikan orang lain nyaman berada di dekat kita. Terus perbaiki kualitas iman dan amal sholih kita. Mudah-mudahan saat di dunia kita belajar, nanti di surga kita bereoni. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.